Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Alsamanda Aprian, biasa dipanggil Alsa dari jurusan Tourism. Oke guys, jadi seperti yang kita tahu, setahun belakangan ini kan ada pandemi corona tuh. Jadi kita juga takut kemana-mana kan, mau keluar takut gitu. Tapi kalau kita di rumah aja tuh kita suntuk, bosen, bete ya kan. Apalagi kita tuh dulu tuh sering banget main ya kan sama teman-teman, nongkrong-nongkrong, terus juga liburan sama keluarga. Ya nggak sih, bener nggak sih? Ya kan, mana akhir tahun ya kan. Terus abis itu tiba-tiba di grup keluarga besar itu tuh rame banget, kayak pada ngajakin ayo dong tahun baruan bareng gitu. Terus habis itu liburan, makanya macem-macem gitulah. Terus keluarga aku juga mikir kayak bener juga nih gitu, kenapa kita nggak liburan aja tahun baru, masa di rumah aja gitu, toh perginya juga sama keluarga kan gitu, ada kemungkinan aman lah ya gitu. Terus abis itu ya udah tuh kan, ayo kita liburan. Terus abis itu cari-cari informasi kita liburan kemana, terus kapannya, pada bisanya kapan gitu kan. Nah akhirnya ketemu kan, kita bakalan pergi ke Dieng, terus nginep di homestay Edelweiss. Habis itu yang ikut itu ada 4 keluarga, 4 keluarga yang ikut ya. Terus akhirnya udah tuh, saudara aku hubungin ke pemilik homestay, Halo, booking, dia ngebooking buat tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan akhirnya pas hari H kita berangkat. Setelah menempuh perjalanan jauh ya kan, dari Bekasi ke Dieng, akhirnya kita sampai ke homestay Edelweiss. Setelah sampai aku ngeliat tempatnya itu bagus banget, bener-bener bagus. Jadi di dalam di pemukiman warga juga. Jadi di homestaynya itu 3 lantai ya guys. Lantai yang pertama itu lantai pemilik rumahnya, terus yang kedua ketiganya itu homestaynya disewain. Di lantai pertamanya itu kan rumah pemilik rumahnya gitu kan, jadi kita nggak di situ. Terus di lantai 2-nya itu ada 4 kamar, di setiap kamar itu ada kamar mandinya. Nah kamar mandinya itu ada air angetnya, nggak air dingin, karena kan di Dieng itu kan cuacanya bener-bener dingin ya kan, nggak mungkin lah mandi pakai air dingin, bisa beku, mungkin aja, cuman aku memilih tidak untuk mandi air dingin. Terus abis itu di lantai 2 juga ada musola sama balkon. Terus tempatnya juga bener-bener instagramable banget, kita tuh bisa foto-foto ya kan. Habis itu di lantai 3-nya, oh ya, di lantai 2 juga itu ada ruang keluarga, jadi kita bisa ngumpul-ngumpul di sana buat ngobrol-ngobrol, nonton TV gitu. Habis itu di lantai 3-nya itu ada 1 kamar mandi, 1 kamar, tapi kamarnya bener-bener luas banget, bisa dibuat 4 orang. 1 kamar bisa buat 4 orang. Terus tuh view-nya bener-bener bagus banget. View kamar dari kamar lantai 3 itu tuh gunung sama rumah-rumah. Bener-bener bagus banget. Terus abis itu awannya kan juga keren ya kan, awannya nih kayak gini nih, supaya kalian bisa lihat di sini tuh keren banget. Terus abis itu juga dapurnya, wah, di situ di lantai 3 ada dapurnya juga keren, walaupun di luar ya kan dingin juga, tapi itu keren. Jadi dapurnya itu kayak taman mini, bukan taman mini, maksudnya taman tapi mini gitu, ngerti gak sih guys? Ya gitu pokoknya ya, mini garden. Nah mini garden, iya itu. Jadi di sini pokoknya fotonya kayak gini deh, kayak gini ya, itu keren banget. Tapi pas malam-malam kan, kalau misalkan pas siang sore gitu itu masih gak begitu dingin lah ya. Tapi pas malam tuh, kok pas kita keluar nginjek ubin aja itu udah dingin banget, sumpah tuh dingin banget, gak bohong. Terus abis itu tempatnya bersih banget ya, terus rapih, bersih, terus instagramable pastinya. Itu kita seneng banget karena itu tempatnya
keren banget. Oh ya, terus pelayanannya juga bagus. Udah deh, aku cuma nginep sehari doang karena selanjutnya pindah ke tempat lain. Oke guys, jadi menurut aku itu experience yang bener-bener bagus ya kan, apalagi kita kesana sama keluarga, sama saudara gitu. Jadi kita kalau misalkan ketemu lagi tuh kita bisa cerita-cerita pengalaman di sana. Nah, terus menurut aku juga itu tempatnya bersih, unik gitu juga. Terus habis itu instagramable, keren banget. Terus kamarnya juga luas, bersih. Karena aku nginepnya cuman sehari di situ, aku juga ngerasa kayak kurang, pengen nginep lagi. Nanti kalau misalkan aku ke Dieng lagi sama keluarga, teman-teman, sama siapa, aku bakalan ke tempat itu lagi sih, bener-bener ke homestay itu lagi, soalnya itu bener-bener bagus banget, bener-bener instagramable. Nyesel gitu loh nggak foto-foto banyak di sana karena bagus. Terus cari makan juga di sana tuh deket, bener-bener deket di depan gang gitu loh. Di situ ada kafe, banyak kafe, terus banyak restoran, tempat makan gitu. Apalagi di situ juga udah pastinya jualan makanan khas sana gitu. Jadi kita bisa ngerasain makanan khas Dieng. Oh ya, sama di sana juga deket sama jalur pendakian apa gitu, aku lupa, nggak begitu jelas ngelihatnya karena udah malam. Di situ Gunung Prau gitu loh, jalur pendakian ke Gunung Prau, tapi jalur apanya aku nggak tahu, lupa, nggak ngeliat gitu loh guys. Oke, sekian video dari aku, bye bye.